Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maros akan melakukan percakapan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan kali ini, saya Nur Kadri bertindak sebagai pengamat. Saya Nurlia selaku coach. Saya Semarni selaku kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nurlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Begini, sebentar Ibu akan melakukan coaching ya Bu, Ya. dan bertindak sebagai coachnya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dan saya tanyakan terlebih dahulu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silahkan. Ya Bu, dalam sesi coaching sebentar, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Di antaranya tentang sejauh mana Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Nah, saya juga akan mengamati sejauh mana Ibu menerapkan kompetensi inti coaching. Dalam hal ini hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachingnya. Bagaimana coach Ibu merespon pertanyaan dari Ibu, kemudian bagaimana Ibu menanggapi pertanyaan yang disampaikan, pernyataan yang disampaikan oleh coach. Selain itu, saya juga akan mengamati bagaimana Ibu menerapkan alur tirta dalam proses coachingnya. Begitu ya Bu, apakah dipahami? Insya Allah paham Ibu. Dengan jelas bahwa dalam sesi coaching sebentar, yang menjadi penilaian adalah penerapan prinsip coaching dan kompetensi inti coaching Bu ya. Ya. Nah, kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching kali ini, kalau boleh tahu apa ya Bu? Yang ingin saya kembangkan di sini, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Oh iya, jadi begini Bu, yang ingin saya diobservasi secara spesifik adalah semuanya Bu sebenarnya, yaitu bagaimana presence atau kehadiran penuh, kemudian bagaimana mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Bu. Nah, sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan itu seperti apa Bu? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, kemudian di mana hal ini terjadi jika saya telah mampu menerapkan prinsip coaching, yakni kemitraan, kemudian proses aktif, dan mengembangkan kompetensi secara serta menerapkan kompetensi inti coaching dalam proses coaching yang akan saya lakukan, meliputi presence, yaitu saya selalu bisa fokus untuk bersikap terbuka, kemudian sabar, ingin tahu, di mana di sini saya ingin tahu lebih banyak tentang hal atau masalah yang dialami oleh kuci.
Selanjutnya, saya juga ingin mendengarkan aktif, akan mendengarkan lebih banyak, di mana saya lebih sedikit berbicara. Fokus pada apa yang dia katakan, kemudian memahami keseluruhan makna, kemudian menghadirkan asumsi terhadap apa yang dikatakan oleh Kuci, menghindari memberi label atau menjudge Kuci, serta menghindari asosiasi atau mengkaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Selanjutnya, mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang memunculkan hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya, Bu, serta mengungkapkan emosi atau nilai di dalam diri yang dapat mendorong Kuci untuk membuat sebuah aksi atau sebuah solusi dari pengembangan diri atau kompetensinya. Begitu, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Oke, dengan penjelasan Ibu tadi, demikian dulu percakapan pra observasi kita. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya, Bu, terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nofia. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Ibu. Tapi kayak apa ya, Bu? Kayak ada perasaan yang mengganjal, Ibu. Mungkin bisa terlihat, Ibu. Alhamdulillah kabarnya baik, Bu, ya. Tapi ada yang mengganjal, ada sesuatu yang mengganjal di hati, begitu, Bu, ya? Betul sekali, Ibu. Iya, saya sebenarnya melihat dari raut wajah Ibu ini sepertinya ada yang kurang, ada yang kayak bagaimana ya di wajah Ibu. Pokoknya ada sesuatu yang tergambarkan tidak nyaman di wajah Ibu Sumarni. Kalau saya boleh tahu, Bu, ya, kalau boleh nih, kira-kira apa yang mengganjal di hati Ibu? Kalau masalah boleh taunya sih, Bu, ya boleh sekali, Bu. Malahan di sini kayak saya mau curhat, Ibu, ini tentang sekolah saya, Ibu, kalau boleh, Ibu. Boleh banget, Bu. Mau curhat apa saja, saya siap mendengarkan Ibu. Ya, silakan, Bu, kalau mau curhat-curhat. Nah, mau curhat apa nih, Bu? Ini loh, Bu. Ini tentang sampah, Ibu. Ini terkhususnya di sekolah saya, Ibu. Karena saya ini kayak agak bingung, Ibu. Ini sampah di sekolah saya itu kayak tidak ada habisnya itu, Ibu, masalahnya. Karena saya lihat ini, Bu, anak-anak itu selalu kita ingatkan untuk selalu membuang sampah di tempat sampah. Tetapi apa yang terjadi, Bu? Itu anak-anak biarpun kita panggil bagaimana, tapi kayak apa, mereka seolah-olah merasa tidak mempedulikan itu sampah, Ibu. Bukan hanya itu, Bu, sampahnya malahan lebih parahnya lagi, Bu. Itu ketika mereka sudah makan, anak-anak itu simpang itu sampahnya di bawah laci, Bu. Sungguh ironis sekali, Bu. Kita ini sebagai guru selalu mengingatkan anak-anak, tapi kadang mereka, ya Allah, ada saja itu sampahnya dalam laci, tidak ada habisnya itu, Bu. Nah, ya, baik, Bu. Berarti arah pembahasan kita hari ini ternyata itu tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, Bu. Betul Ya. sekali, Bu. Iya. Dimana kita lihat bahwa fenomena sampah itu memang menjadi hal yang klasik yang hampir terjadi di setiap sekolah mungkin, Bu, ya. Baik, kira-kira apa permasalahan yang terjadi di lingkungan Ibu Sumarni terkait permasalahan membuang sampah ini, Bu? Iya, Ibu. Kan tadi sudah saya cerita tentang di dalam laci, Bu. Itu hanya hal kecilnya, Ibu. Tetapi yang lebih parahnya lagi, Ibu, itu anak-anak kan itu setiap kelas itu, Ibu, ada tempat sampah di depan kelasnya. Setiap tempat sampah itu ada penutupnya. Itu anak-anak ketika membuang sampah karena merasa
dia tidak menghiraukan itu tentang pentingnya membuang sampah di tempat sampah. Itu sampahnya dia tidak buka itu penutup sampah, Ibu. Dia langsung simpan saja di situ, Bu. Malahan kadang ada sambil jalan sambil melempar itu, Ibu, sampahnya ke tempat sampah. Tetapi ironisnya, Ibu, dia tidak buka itu tempat sampahnya, Ibu. Jadi kayak itu sampahnya bertumpukan di atas penutup tempat sampah, Ibu. Itu anak-anak kurang memperhatikan kebersihan, tidak menghiraukan bahaya sampah itu bagaimana. Padahal sebenarnya itu, Ibu, kalau anak-anak tahu itu bahaya sampah, Ibu, tapi sebenarnya kami selaku guru selalu mengingatkan, apalagi itu, Ibu, pada saat pelaksanaan upacara bendera, setiap itu pembina upacara itu selalu mengingatkan, kalau buang sampah nak di tempat sampah, karena apabila kita membuang sampah di tempat bukan tempatnya atau di sembarang tempat, itu bisa memunculkan banyak hal yang negatif. Contohnya saja, yang pertama adalah mengundang hewan. Hewan apa itu? Kayak lalat, nyamuk. Sebagaimana kan di sekolah saya, Ibu, itu ada itu pas di samping sekolah saya itu ada kandang ayam petelur. Jadi itu kayak misalnya itu lalat itu dari tai ayam itu kemudian hinggap di makanan anak-anak, kan itu bisa kayak menimbulkan sakit perut, diare. Selain lalat juga ada nyamuk. Kan apalagi di bawah laci-laci itu, Ibu, ketika anak-anak yang buang sampah pasti akan itu menjadi tempat baru untuk nyamuk. Jadi nyamuk kan itu bisa membahayakan sekali untuk anak-anak, karena nyamuk itu bisa menularkan DBD. Tapi itu anak-anak kayak masa bodoh sekali itu tentang bahayanya semua itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi terkait kurangnya kesadaran anak terhadap pentingnya kebersihan, begitu, Bu, ya? Iya, Bu. Kira-kira menurut Ibu Sumarni, apa yang menyebabkan sehingga anak-anak seperti itu, Bu? Iya, Ibu. Ini mungkin karena anak-anak juga itu kayak kurang termotivasi sekali, Ibu, untuk membuang itu sampah pada tempatnya, Bu. Artinya mereka itu kayak tidak tahu tentang bahaya-bahaya sampah yang seperti saya sebutkan tadi, Ibu. Sehingga itu mereka kayak seenaknya saja buang sampah. Di mana dia makan, di situ dia buang sampahnya. Di luar kelas apabila dia anak-anak beristirahat, kadang itu balik-balik kanan kiri, langsung buang itu sampahnya di situ. Oh, ndak ada di guruku, dia agak buang deh. Jadi kayak seenaknya saja, Ibu. Iya, jadi kami ini selaku guru ini kayak pusing sekali bagaimana caranya ini supaya itu motivasinya anak-anak itu tentang membuang sampah itu bisa muncul dari dirinya sendiri, seperti itu, Ibu. Oh iya, seperti itu, Bu, Iya, ya. Lalu di sini menurut Ibu, apakah ada penyebab lain selain kurang pahamnya mereka tentang bahaya sampah itu, Bu? Iya, Ibu. Jadi kayak untuk mengatasi Ibu, rencananya nanti saya mau pada proses pembelajaran saya mau putarkan itu, Ibu, video tentang bahaya sampah agar mereka mungkin lebih tahu lagi, lebih tahu diri. Ya Allah, ternyata saya ini membuang sampah bukan pada tempatnya dapat berakibat fatal untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-temannya. Karena misalnya pada saat belajar, karena adanya itu sampah itu kita tidak enak belajar karena kan itu sampah menimbulkan bau. Jadi mungkin pada saat pembelajaran saya mau memutarkan itu video. Jadi begitu, Bu, ya. Jadi memang penyebabnya itu ternyata banyak, Bu. Dan terkait penyebab dari permasalahan yang sudah Ibu Sumarni sampaikan tadi, saya yakin Ibu Sumarni sudah terbersit beberapa rencana atau ide untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada? Iya, Ibu, selain tadi itu mungkin memberikan video pada saat jam pelajaran, juga mungkin saya akan
memberikan kayak contoh langsung. Jadi saya itu berusaha memperlihatkan ke anak-anak ketika saya sudah makan, saya tidak menemukan tempat sampah, itu sampah saya bisa masukkan ke dalam kantong saya. Atau juga saya bisa memperlihatkan anak-anak misalnya ketika di tengah lapangan ada sampah, saya memungutnya agar anak-anak itu bisa mencontoh apa yang saya lakukan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak adalah pencontoh yang ulung. Jadi semoga saja dengan melakukan pencontohan yang baik, anak-anak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Dan mungkin juga yang akan saya terapkan di kelas saya dulu ini, Bu, saya mungkin akan menerapkan kantong sampah, karena misalnya saya itu suruh anak-anak untuk membawa kayak kain yang sudah tidak terpakai, kayak lap di rumahnya, kemudian dijahit membentuk tas. Jadi pada saat jam istirahat anak-anak bisa membawa itu kantong sampah kemana-mana. Jadi tidak ada lagi alasan, Ibu tidak ada Ibu tempat sampah Ibu, jadi kubuang di situ Ibu. Jadi mungkin itu untuk di dalam kelas saya dulu saya terapkan itu. Bagus sekali Ibu, rencana Ibu. Jadi secara tidak langsung dengan tampilan visual, audio, kemudian gambar, dan itu secara langsung adalah contoh konkret. Dan menurut saya insya Allah bisa membuat siswa lebih sadar lagi, Bu. Lalu apa ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin kan kebetulan saya Ibu adalah koordinator P5. Jadi mungkin saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang hal yang urgen ini, misalnya tentang sampah ini, Bu. Jadi mungkin saya bisa mengajukan kepada kepala sekolah untuk program selanjutnya tentang P5 ini bisa tentang cinta lingkungan. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu ya. Jadi bukan cuman kelas saja, tapi juga untuk seluruh kelas. Jadi dampaknya akan dirasakan oleh lingkungan sekolah, dan saya berharap semoga dapat berjalan dengan baik Ibu. Tapi dalam pelaksanaannya tentu Ibu pasti membutuhkan dukungan dari pihak lain. Nah, kira-kira Ibu nanti akan meminta dukungan dari pihak mana saja agar solusi Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Baik Ibu, betul sekali yang Ibu katakan. Tapi yang paling pertama yang akan saya minta dukungannya di sini, Bu, adalah kepala sekolah. Karena sebagaimana kita ketahui, kepala sekolah merupakan penentu kebijakan. Kemudian terkait pembelajaran, saya akan meminta kolaborasi dengan guru bidang studi, misalnya guru agama atau dan guru olahraga, agar tidak ada timpang tindih dengan guru bidang studi ini. Jadi misalnya dia yang masuk di dalam kelas, dia bisa menerapkan hal yang saya terapkan di kelas saya, Bu. Jadi begitu juga dengan guru olahraga. Jadi misalnya di kan olahraga itu di lapangan. Jadi ini Bapak olahraga bisa menerapkan dengan menggunakan kantong sampah karena dia berada di luar kelas. Seperti itu, Ibu. Dan kemudian yang utama mungkin juga adalah anak-anak. Seperti itu, Ibu. Selain dukungan dari kepala sekolah yang Ibu harapkan, apakah ada dukungan dari pihak lain lagi? Jelas sekali, Ibu. Karena di sini saya berencana, Ibu, barangkali nanti saya akan meminta bantuan dari orang lain yang lebih mengerti atau yang lebih paham lagi tentang sampah ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak itu kadang memiliki ketertarikan kepada orang lain atau kepada orang yang baru. Jadi saya akan mungkin meminta orang ini untuk memberikan materi terkait tentang sampah ini. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk
pertanggungjawaban dari solusi ataupun dari ide yang Ibu tawarkan. Baik, kan kebetulan saya koordinator P5, jadi saya nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan saya akan memimpin teman sejawat saya untuk membuat tema atau profil sesuai dengan solusi tadi, biar anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak bisa mengolah sampah itu menjadi barang yang lebih berguna. Seperti itu, Bu. Luar biasa, Bu. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan itu saya yakin itu akan berjalan dengan sangat baik dan pastinya akan berdampak baik juga untuk sekolah, apalagi untuk kebersihan lingkungan sekolah Ibu, sehingga Ibu bisa menjadi sekolah yang ramah secara lingkungan. Jadi Ibu, dari yang Ibu sampaikan, secara tidak sadar Ibu sebenarnya sudah menyampaikan solusi juga. Nah, jadi bagaimana nih sekarang kondisi Ibu ketika tadi ditanya kabar? Kabarnya baik tapi ada yang mengganjal. Nah, sekarang apakah masih ada yang mengganjal, Ibu? Alhamdulillah, Ibu, plong sekali, Ibu. Setelah dengan bercerita dengan Ibu, dari arahan-arahan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya, oh iya ya, ternyata saya bisa melakukan ini agar sampah itu bisa anak-anak membuangnya di tempatnya. Jadi kayak apa nih, Bu, melalui dengan diskusi ini saya menemukan sendiri ternyata saya memiliki solusi sendiri dari masalah yang saya hadapi di sekolah ini. Berarti tidak berkeluh kesah lagi, Bu, ya? Alhamdulillah tidak lagi, Bu. Sudah Bu. Sudah nyaman sekali, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Ibu. Dengan senang hati, Bu. Saya mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya untuk bercerita, mendengarkan dari berbagai ide-ide serta solusi yang sangat luar biasa, yang juga menjadi pembelajaran luar biasa juga untuk saya, Bu, yang mana saya juga bisa menerapkan kepada lingkungan di sekolah saya. Kalau sudah tidak ada lagi, Ibu, maka saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian saya doakan semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa terlaksana dengan baik, Bu, ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, proses coaching Ibu Nurlia tadi sudah selesai. Ya, Oke, bagaimana perasaannya, Bu, setelah melakukan praktik coaching tadi? Saya merasa senang, Ibu, karena dari proses coaching tadi kunci saya setelah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Begitu ya, Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam sesi coaching tadi? Jadi dalam proses coaching tadi saya sudah menggunakan alur tirta. Kemudian saya juga menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh kunci saya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kunci, menuntun kunci saya menemukan rencana aksi yang akan dilakukan, dan menanyakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan rencana aksinya. Dan dalam sesi coaching tadi, saya juga berusaha membangun suasana kemitraan supaya kunci lebih leluasa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian suasananya menjadi akrab, cair, dan menyenangkan. Dan dalam sesi coaching tadi, saya juga berusaha menerapkan prinsip coaching berpikir kreatif, tentunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang dapat memetakan dan menggali situasi untuk menghasilkan ide-ide baru bagi kunci. Tentunya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, saya juga berusaha menerapkan prinsip coaching
memaksimalkan potensi dengan memberdayakan rekan sejawat, serta menanyakan rencana tindak lanjut. Selain itu juga saya sudah berusaha hadir sepenuhnya mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari coach saya, begitu Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi dalam sesi coaching yang telah Ibu lakukan, jadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching dari kemitraan, mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Selain itu, tadi Ibu juga sudah menerapkan prinsip dari yang saya lihat kompetensi inti coaching, yakni mulai dari berusaha hadir penuh, mendengarkan aktif, bagaimana coaching menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu sudah menuntun coaching menemukan solusi atau rencana-rencana aksi yang akan dilakukan. Selain itu, saya juga mengamati Ibu sudah menggunakan alur Shilta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya, kemudian menuntun coaching untuk menemukan rencana aksi, serta berhasil mengungkapkan rasa tanggung jawab dari coaching untuk melaksanakan rencana aksinya. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu telah lakukan. Namun berdasarkan data yang saya amati, masih ada beberapa yang perlu dikembangkan. Untuk itu saya berharap Ibu lebih banyak berlatih lagi. Baik Bu, insya Allah. Baik Ibu, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang masih perlu Ibu kembangkan di dalam proses coaching yang Ibu telah lakukan? Iya Bu, setelah melakukan sesi coaching tadi, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin menggali lebih banyak lagi bagaimana coach saya menemukan solusi dari permasalahannya, dalam hal ini permasalahan yang dihadapinya Bu. Betul sekali Bu. Memang dalam proses coaching ini kita harus memenuhi kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang coach. Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip coaching, paradigma berpikir coaching, dan saya berharap semoga kedepannya Ibu mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut dan tetap semangat Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak. Baiklah Bu, sampai di sini dulu bincang-bincangnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat dan tetap berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tentang pembuatan tugas demonstrasi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran.